Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab dari syarah kitab Ta'dhimil Ilmi li Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Baik. Kita masih di muqaddimah dari Syekh, jadi perkataan beliau, wa inna mimma yamla'un nafsa surura wa yashrahu sadra wa yumidduhu nura iqbalul khalqi ala maqa'idit ta'lim wa talammusahum siratahul mustaqim. Kata Syekh setelah beliau menyebutkan di kalimat-kalimat sebelumnya, beliau menyebutkan di kata-kata sebelumnya tentang keutamaan ilmu. Maka beliau sekarang mengatakan, sesungguhnya di antara yang memenuhi jiwa dengan rasa bahagia, yang membuat jiwa itu merasa bahagia, maksudnya jiwa kaum muslimin, ya, wa yashrahu sadra wa yumidduhu nura, dan di antara hal yang melapangkan dada, wa yumidduhu nura, dan membentangkan cahaya di dalam dada, iqbalul khalqi ala maqa'idit ta'lim, yaitu sambutan manusia yang luar biasa besar ala maqa'idit ta'lim, di mana ala majalisit ta'lim. Maqa'idit ta'lim di mana majalis al-ilmi, ya. Jadi ini adalah perkara yang menggembirakan, perkara yang melapangkan dada, dan perkara yang menyinari hati. Ya, ketika kita melihat manusia berbondong-bondong menuju majelis-majelis ilmu. Wa talammusahum siratahul mustaqim, dan mereka senantiasa mencari-cari jalan yang lurus. Maksudnya berusaha ya mencari-cari. At-talammus itu ya mencari sesuatu ya marrotan ba'da marroh. Jadi nggak hanya sekali saja, tapi berulang kali mencari sesuatu berulang kali, itu namanya talammasa ya talammasu. Taib. Jadi kata Syekh, ini adalah ya sebuah ya fenomena yang sangat membahagiakan. Ya, kalau antum melihat live kajian-kajian atau daurah-daurahnya Syekh Utsaimin itu ya daurah-daurah beliau itu ramai sekali dihadiri oleh orang-orang ya, offline maupun online ya, dari seluruh dunia. Ya, maka itu adalah sesuatu yang menggembirakan, kata Syekh. Wa adallu dalilin wa asdaquhu takatsur durusil ilmiyah wa tawalid dawratit ta'limiyah. Dan ya dalil yang paling jelas dan paling terang, ya, asdaqu di sini artinya dalil yang paling terang, ya, karena as-sidqu terkadang juga artinya terang, ya, jujur, ya, jujur adalah sesuatu yang terang, bukan yang paling jujur di sini, paling terang. Jadi dalil yang paling terang menunjukkan atas ya bagaimana manusia itu sangat menerima ilmu, ya, sangat mereka sangat ya, iqbal terhadap ilmu, ya, adalah takatsurud durus al-ilmiyah. Buktinya adalah banyaknya ya dars-dars ilmiah, ya, durus-durus ilmiah. Wa tawali ad-daurat at-ta'limiyah. Tidak hanya durus al-ilmiyah, tapi juga daurah-daurah ta'limiyah. Daurah ta'limiyah itu ya, pelatihan untuk mengajarkan, ya, pelatihan bagi para guru, para dai, para masyayikh. Itu namanya daurah ta'limiyah. Jadi awali artinya istamarra, ya, terus menerus, ya, tahun demi tahun, bulan demi bulan pasti ada namanya daurah ta'limiyah ini. Baik. Ya, buktinya itu, jadi banyak terjadi atau banyak kita temukan ya majelis-majelis ilmu, banyak juga kita temukan ya daurah-daurah ya untuk membekali para pengajar, membekali para dai. Halawatan fi qulubil mu'minina wa syajan fi khuluqil kafarati wal munafiqin. Ya, ilmu ini ya adalah suatu yang halawah, ya fihi halawah, sesuatu yang memiliki rasa manis, ya, sesuatu yang manis di dalam hati-hati orang yang beriman. Wasyajan fi khuluqil kafarati wal munafikin, dan ilmu ini ya, fenomena banyaknya orang menuntut ilmu ini, kalau bagi orang yang beriman, dia akan merasakan manis di dalam hatinya. Melihat saudara-saudara sama muslim berbondong-bondong menuju masjid, menuju majelis-majelis ilmu, ini adalah pemandangan yang manis bagi hati-hati orang beriman. Tapi itu adalah sesuatu yang syajan. Ya, syajan itu ya bahasa kita kalau antum lagi makan ikan, kemudian tulang ikan nyangkut di tenggorokan. Itu ya. Nah, apa bahasa kita? Ya. Ada yang nyangkut di tenggorokan kalau lagi makan, ya.
Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Huluk itu yang tenggorokan. Al-kafara bukan al-kufar. Jadi ibaratnya itu adalah tulang yang nyangkut di tenggorokan orang kafir dan orang-orang munafik. Nyaman nggak berarti? Orang kalau lagi ada yang nyangkut di tenggorokan nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, ibaratnya begitulah ya, perasaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika melihat kaum muslimin itu berbondong-bondong menuju masjid untuk menuntut ilmu. Ya, itu bagi mereka adalah seperti ya ada duri yang nyangkut di tenggorokannya. Faddurusu ma'kudah warrukabu ma'kufah. Ya, maka das-das ilmu, majelis-majelis ilmu ma'kudah diadakan, ya. Warrukabu ma'kufah, ma'kufah mana mahbusah, ya. Rukab ini jamak dari rukbah, ya. Lutut-lutut ini mahbusah, tertahan. Lutut-lutut tertahan itu maksudnya berarti orangnya duduk. Paham ya? Kalau lututnya gerak berarti orangnya jalan. Maka majelis-majelis ilmu dibuka dan orang-orang duduk di situ. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi faddurusu ma'kudah, majelis-majelis ilmu dibuat, warrukabu ma'kufah, dan lutut-lutut orang-orang di situ berhenti, diam, tertahan karena mereka tidak kemana-mana, dia diam menyimak ilmu yang disampaikan. Wal fawaidu syariqatun wan nufusu ta'iqatun. Ya, di dalam majelis-majelis ilmu itu ada faedah-faedah yang syariqah, yang bersinar terang. Wan nufusu ta'iqah, dan jiwa-jiwa di situ ta'iqah, jadi taqa, ya yatiqu itu artinya istaqa, ya, rindu, ya. Dan jiwa-jiwa yang hadir di situ adalah jiwa-jiwa yang rindu akan ilmu, ya, haus akan ilmu. Ya, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang haus akan ilmu, butuh sekali sama ilmu. Ya, begitulah keadaannya orang yang sedang berada di majelis ilmu. Al asyakhu yanthiluna durar al ilmi wat talamidatu yandimuna iqdah. Ya, al asyakh artinya para masyayikh, para guru. Para guru yansiluna durar al ilmi. Nasal yansilu bimana istakhraja yastakhriju. Para masyayikh mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu. Duror ini jamak min durroh, artinya mutiara, ya, atau permata-permata. Jadi para guru mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu, wat talamidah yang dimuna iqdahu, dan para murid, ya, para santri yang hadir di majelis tersebut, ya, menguntai, ya, kalungnya. Ya, yang dimun artinya menguntai. Tahu antum ya, kalau mutiara kan bulat bentuknya ya. Ya itu kalau digabung dengan tali dia, ya, dimasukkan tali ke dalam lubang yang ada di tengahnya sehingga menjadi seperti kalung begitu ya, atau gelang. Ya, itu namanya yang dimuna iqdahu. Jadi ya ibaratnya seorang guru itu ngasih antum butiran-butiran permata, mutiara. Butiran-butiran mutiara itu antum rangkai di dalam kalung tadi. Paham ya? Baik. Jadi itulah kondisi, ya, fakta yang terjadi, fenomena yang terjadi, itu para penuntut ilmu membanjiri majelis-majelis ilmu, ya. Ya, jadi itu adalah pemandangan yang manis bagi hati orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang munafik dan orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang menjengkelkan. Wa inna minal ihsani ila hadil jumu'is sa'idah wal ajyalil wa'idah irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi alladhi yuzbiruha bimahmuliha wa yuballighuha ma'manaha rahmatan bihim minad dhaya'i fi sahra'il ara'i wa dhalma'il ahwa. Maka di antara bentuk kebaikan kepada orang-orang yang datang tadi, ya, kita, ya, misalkan antum sebagai guru, ya, di majelis antum ada banyak orang datang menghadiri majelis antum, maka antum wajib berbuat baik kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Maka di antara bentuk berbuat ihsan kepada al-jumu' as-sa'idah, al-jumu' al-katsirah, ya, wal ajyalil wa'idah, generasi-generasi yang menjanjikan, ya. Cara berbuat baiknya gimana? Irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi. Kita tunjuki mereka itu kepada sir, kepada rahasia untuk hiyazatil ilmi, untuk memperoleh ilmu. Hiyazah itu dari kata haza yahuzu bimana hasala yahsulu. Ya. Jadi kita, ya, bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan mengajarkan kepada mereka gini loh cara mencari ilmu yang benar, gitu ya. Ya, bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga kita ajarkan cara mencari ilmu yang benar. Istilahnya belajar cara belajar. Ya, baik. Alladhi yudhfiruha bima'muliha, yang dengan cara belajar tadi,
Ya, dengan petunjuk yang kita kasih tahu ke dia, dia akan mendapatkan ma'mul, apa yang dia harapkan. Isim maf'ul dari kata amala ya'mulu, artinya amal. Amal artinya harapan. Wa yuballighuha ma'manaha wa yuballighuha qasdaha. Ya, dengan petunjuk tersebut dia akan sampai kepada tujuannya. Ya, agar nggak salah jalur. Tujuan orang menuntut ilmu akan mendapatkan ilmu gitu kan. Tapi kalau salah caranya ya nggak dapat ilmu. Ya. Rahmatan bihim minad diya'i atau minad daya'i fi sahra'il ara. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka agar mereka tidak doya, tersesat fi sahra'il ara, ya, di gurun pemikiran. Ya, jadi kalau pemikiran-pemikiran yang ada itu kita ibaratkan gurun pasir, ya, bisa jadi orang tersesat di situ karena pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran itu kan banyak macamnya. Ya, jangan sampai kita nyasar di situ. Wa dzalma'il ahwa, dan kegelapan hawa nafsu. Wa imalan lihadzal asli. Maka ya, melihat hal ini, ya, untuk menerapkan ya dasar tadi kata Syekh, berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi kata beliau, jamulal haditsu ayyuhal mu'minun an ta'dhimil ilm. Ini sudah berarti sudah mau habis mukadimahnya. Ya, kata beliau, berdasarkan apa yang kita paparkan di atas tadi, maka ya, wahai orang-orang beriman, jamulal hadis an ta'zimil ilmi. Jamula bimana jamil, sara jamilan, ya. Maka menjadi indah pembahasan tentang ta'zimil ilmi, pemuliaan ilmu. Tadi kan kita katakan bahwasanya ya, kita wajib berbuat baik kepada penuntut ilmu dengan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mendapatkan ilmu yang benar, metode dalam menuntut ilmu. Dan salah satu metode dalam menuntut ilmu yang harus dipahami adalah bagaimana ta'zimul ilmi, bagaimana memuliakan ilmu. Beliau mengatakan, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Hadza artinya bagian, ya, nasib. Nah, sungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu, berapa persen yang didapatkan dari ilmu, mauqufun, tergantung kepada hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Tergantung keberapa persen hatinya itu memuliakan dan mengagungkan ilmu. Kalau dia mengagungkan ilmu 100%, maka ilmu yang didapatkan juga banyak. Ya. Ya. Tapi kalau mendapatkan 100% tentu tidak, ya. Ilmu itu adalah bahrun la nafada lahu. Lautan yang tidak ada, ya, tidak ada pesisirnya. Baik. Faman imtala'a qalbuhu, maka barang siapa yang hatinya itu penuh bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, saluha an yakuna mahallan lahu. Ya, ihfaz hadil kaidah. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pemuliaan kepada ilmu dan pengagungan kepada ilmu, maka hatinya itu apa? Saluha, baik atau bagus untuk menjadi mahalnya ilmu, ya, tempatnya ilmu. Mahal itu artinya wadah, ya. Ya, kalau hatinya penuh dengan pemuliaan kepada ilmu, maka hatinya itu akan menjadi wadah yang bagus untuk ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yang usuhatul abdi minhu. Ya, begitu juga sebaliknya, sesuai dengan kadar, ya, kurangnya pemuliaan dia kepada ilmu di dalam hatinya, berkurang juga bagiannya dari ilmu. Jadi semakin dia meremehkan ilmu, ya, semakin berkurang juga bagian dari ilmu yang dia dapatkan. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Bahkan ada hati-hati yang tidak ada ilmu sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Karena tidak memuliakan ilmu sedikit pun. Baik. Faman adzzamal ilma lahat anwaruhu alaih wa wafadat rusulu fununihi ilaih. Ya. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu, di mana zaharat anwaruhu. La hayaluhu, di mana zahara yadhharu. Ya, cahayanya akan tampak dari dirinya. Orang yang memuliakan ilmu akan tampak cahaya ilmu darinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilai, ya, dan akan tiba, wafadat manaja'a. Rusul jamak dari kata rasul, utusan. Funun ilmi, ya, cabang-cabang ilmu. Dan utusan dari cabang-cabang ilmu itu akan sampai kepada dia. Maksudnya apa? Ilmu itu tersampaikan kepada dia. Kalau antum ibaratkan ilmu ini seperti suatu barang, ya, dia dibawa sama kurir ke rumah antum. Ya, paham ya? Jadi kurirnya ilmu datang ke rumah antum, banyak kurir ilmu ini datang membawa ilmu, menyampaikan ilmu kepada antum. Kenapa? Karena antum memuliakan ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqi,
dan dia tidak punya himmah, tidak punya tekad, tidak punya tujuan selain untuk mentalaki ilmu, untuk meraih ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fi. Dia tidak akan merasakan kelezatan pada jiwanya kecuali dengan memikirkan ilmu. Makanya para ulama kan ajib-ajib kisah mereka ya. Mereka mampu bertahan begadang ya setiap malam untuk menyusun kitab-kitab. Mereka mampu menulis berjilid-jilid kitab. Ya, secara logika nggak mampu manusia biasa melakukannya, tapi mereka mampu. Kenapa? Ya karena kecintaan yang besar kepada ilmu. Ya, kecintaan itu mengalahkan rasa lelah di badan dan sebagainya. Ya, maka kalau kita masih suka merasa letih, suka merasa malas ketika belajar, mungkin rasa cinta kita kepada ilmu itu masih kurang. Tidak seperti para ulama seperti zaman dulu. Ya, maka ya orang-orang yang memuliakan ilmu, dia tidak akan merasakan kelezatan kecuali dengan memikirkan dan mempelajari ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafiz, ya, Al-Imam Ad-Darimi atau Al-Hafiz Ad-Darimi, ya, di dalam kitab beliau, ya, lamaha hadzal makna. Beliau memberikan isyarat kepada makna ini. Memberikan ya isyarat, ya. Jadi makna dari kalimat yang kita baca barusan itu seolah-olah itulah makna yang ingin disampaikan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi. Ya, tahu ya Sunan Ad-Darimi ya. Baik. Di Abu Muhammad Ad-Darimi, ya, Ad-Darimi ini nisbat ya kepada suatu daerah ya namanya Darim ya. Nisbat kepada daerah namanya Darim ya. Dia nama lengkapnya Ad-Darimi As-Samarqandi. As-Samarqandi, ya, Samarqandi itu nama ya kota di Uzbekistan sekarang. Ya, kalau sekarang masih namanya negara Uzbekistan. Jadi Ad-Darimi dulu tinggal di situ. Ya, beliau besar di situ, lahir di situ. Beliau mengatakan ya. Jadi itulah yang ingin beliau sampaikan. Mana seperti itu yang ingin disampaikan oleh Ad-Darimi di dalam kitabnya. Ya, fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musammati bil musnadil jami' bi babin fi idhamil ilmi. Jadi Ad-Darimi menutup kitabul ilmi dalam kitab sunan beliau, Sunan Ad-Darimi ya. Di Sunan Ad-Darimi itu ada namanya Kitabul Ilmi. Sahih Bukhari juga ada namanya Kitabul Ilmi, ya. Sahih Muslim Kitabul Ilmi ada. Maka di bab Kitabul Ilmi, di pembahasan tentang al-ilmu, beliau menutup dengan satu bab. Di bawah kitab itu ada bab. Ya. Bab terakhir yang disebutkan dalam Kitabul Ilmi adalah bab tentang i'zamil ilmi, pemuliaan ilmu. Baik. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlalihi, ya. Dan hal yang paling membantu untuk sampai kepada pemuliaan dan pengagungan ilmu adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, mengetahui simpul-simpul pemuliaan ilmu. Jadi ma'qid itu artinya simpul. Jadi kalau antum membatangkan sebuah tali, antum bikin simpul-simpul di situ, ya. Satu simpul itu namanya ma'qid al-awwal, al-ma'qid as-tsani dan seterusnya. Jadi satu tali ini namanya ilmu. Ilmu itu punya ma'qid-ma'qid, punya simpul-simpul, ya. Jadi kalau kita ingin memuliakan ilmu, maka kita harus pahami simpul-simpul ini. Ya, maka kata Syekh di sini, ya, cara yang paling membantu untuk memuliakan ilmu adalah mengenali simpul-simpul tadi. Itulah isi dari kitab ini, Ta'zimul Ilmi ini, simpul-simpul ya bagaimana cara memuliakan ilmu. Wahiyal usulul jami'ah. Ini adalah dasar-dasar yang cakupannya luas, mengumpulkan banyak hal. Al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi. Dia akan merealisasikan kemuliaan ilmu di dalam hati. Jadi kalau kita mempelajarinya dengan benar, simpul-simpul tadi, maka akan terrealisasi di dalam hati kita apa? Kemuliaan ilmu. Jadi akhir dari kitab ini nanti setelah kita mempelajarinya, kita akan merasakan keagungan ilmu di dalam hati kita. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang mengambil simpul-simpul ini, maka dia telah memuliakan ilmu dan mengagungkannya. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha'a wa li hawahu ata'a fala yalumanna in fatara anhu illa nafsa. Ya, dan barang siapa yang menyia-nyiakan hal ini, ya, maka dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang besar. Dia telah mentaati hawa nafsunya. Fala yalumanna illa nafsah. Maka hendaknya dia jangan menyesali, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Ya antum yang salah, karena antum nggak mau mempelajarinya. Ya, itu kalau infataro anhu, kalau dia futur. Ya, futur itu artinya malas. Kalau dia malas atau berhenti dari menuntut ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan dalam masal itu ucapan yang masyhur, ungkapan yang masyhur di kalangan masyarakat.
Ada ungkapan yang berbunyi yadaka aukata wa fuka nafakh. Ya, tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Jadi ada kisahnya Mas Sal ini, ada seorang laki-laki ingin menyeberangi sungai yang dalam sekali. Ya, kemudian dia punya girbal. Ya, girbal itu wadah terbuat dari kulit. Ya, itu ditiup sama orang tersebut. Ditiup kemudian diikat. Ya, itu dijadikan sebagai pelampung nanti untuk menyeberangi sungai tadi. Ya. Dan dia ternyata terburu-buru, ya, sehingga dia tidak mengikat dengan benar pelampungnya tadi. Maka ketika di tengah sungai, ya, terbuka ikatan tadi, tenggelam dia. Ya. Maka akhirnya itu jadikan kiasan untuk orang yang tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa yang salah? Ya dia juga kan. Dia yang mengikat, dia yang meniup. Kesalahan murni di dia sendiri. Maka kalau ada orang yang melakukan sesuatu tidak dengan cara yang benar dan dia tahu itu cara tidak benar dan kemudian dia mengeluh kenapa nggak mendapatkannya, maka kita katakan tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup, kesalahanmu kamu semua gitu. Baik. Kemudian Syekh mengatakan waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak memuliakannya. Wasanati bil qauli bi idznillah al 20 ma'qidan. Maka kata Syekh di sini kita akan sampaikan dengan izin dari Allah 20 simpul nanti dalam kitab ini ada 20 simpul. Yang singkat ringkas saja 20 simpul. Ya, yu'azzamu bihal ilmu, dengan simpul-simpul tadi kita akan memuliakan ilmu min ghairi bastin limabahisiha. Ya, tapi simpul-simpul ini tidak kita basat, ya, tidak kita lebarkan, ya, tidak kita panjang lebar berbicara pembahasan simpul tadi. Fa innal maqama la yahtamil, karena memang maqamnya di sini adalah untuk ringkasan. Ya, makanya kitab ini ada ringkasannya nanti namanya Khulasah Ta'zimil Ilm. Wal ityanu ala ghayati kulli ma'qidin yahtaju ila zamanin madidin. Kata Syekh, satu simpul itu sebenarnya butuh kepada waktu yang lama untuk dijelaskan. Tapi di sini kita usahakan menyampaikan satu simpul dalam waktu yang singkat. Baik. Jadi madid bermakna tawil. Wal muradu huna at-tabsirah wa tadhkir. Tujuan kita dari menyampaikan simpul-simpul ini adalah tabsirah. Ya, untuk memberikan pandangan, memberikan ilmu, wa tadhkir, memberikan ilmu kepada orang yang belum tahu dan memberikan peringatan kepada yang sudah tahu. Itu maksudnya ya, tafsirah sama at-tadhkir. Wa qalilun yabqa fayanfa khairun min katsirin yubqa fayarfa. Ya, ucapan yang masyhur, ya, sedikit tapi tetap ada dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi kemudian dibuang-buang. Ya. Jadi banyak tapi kemudian sia-sia saja tidak kepakai, ya buat apa gitu. Lebih baik sedikit tapi kepakai. Maka ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat itu bukan dilihat daripada banyaknya tapi daripada manfaatnya bagi kita. Ya, ibaratnya ada orang tergesa-gesa misalkan menuangkan air ke dalam gelas, dia menuangkan air ya sekaligus begitu, maka lebih banyak yang keluar daripada yang tersisa dalam gelas. Begitulah orang menuntut ilmu dengan tergesa-gesa, ya. Yang tersisa di dalam gelasnya hanya sedikit, lebih banyak yang terbuang sia-sia. Maka lebih baik kita menuntut ilmu itu dengan mengumpulkan masalah, bahwa masalah sebagaimana para ulama salaf kita mencontohkan ketika mereka ditanya bagaimana untuk mengumpulkan ilmu, mereka mengatakan jama'na hadzal ilmal katsir mas'alatan. Kami mengumpulkan ilmu yang banyak ini dengan satu permasalahan. Ya, bahkan para sahabat pun mereka tidaklah mempelajari ayat selanjutnya kecuali 10 ayat sebelumnya sudah diamalkan dan sudah diilmui. Sudah diilmui, sudah diamalkan, baru mereka lanjut ke ayat selanjutnya. Begitu cara mereka belajar, tidak sekaligus. Maka sedikit dan tetap ada dan bermanfaat itu lebih baik daripada yang banyak tapi ya terbuang sia-sia. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya masih di pembahasan muqaddimahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.